Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nazri Arya Gutama. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Pergolakan politik umat setelah mendapatkan desakan dari masyarakat. Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima kekhalifahan. Dalam pidato pertamanya di hadapan massa, Ali mengatakan kepada mereka bahwa dia menerima jabatan ini di bawah tekanan. Ali menyesal terpecahnya umat dalam satu generasi sejak wafatnya Nabi. Diperlukan tangan keras untuk kembali meletakkan segalanya ke dalam ketertiban dan memberi umat peringatan yang cukup darinya. Yang dapat mereka harapkan adalah sikap yang tegas. Salah satu kelompok masyarakat yang tidak ada saat pembaitan dan pidato Ali adalah para anggota klan Umayyah, kerabat dekat Utsman. Mereka telah melarikan diri ke Damaskus, wilayah kekuasaan Muawiyah. Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, Muawiyah diam-diam telah menyusun kekuatan militernya. Muawiyah rutin berkeliling daerah kekuasaannya, meminta perhatian masyarakat dengan cerita-cerita dramatis tentang pembunuhan Khalifah Utsman di Madinah. Di hadapan orang banyak, Muawiyah kemudian melambaikan pakaian yang dipenuhi darah. Dia mengklaim itu pakaian yang dikenakan Khalifah ketika dibunuh. Itu adalah teater politik yang lihai. Muawiyah kemudian menyerukan agar Khalifah yang baru menangkap dan menghukum para pembunuh Utsman atau turun dari jabatannya. Tapi bagaimana bisa Ali menangkap para pembunuh itu? Tak seorang pun tahu persis siapa di tengah massa itu yang sebenarnya telah melakukan pembunuhan Utsman. Dalam arti sesungguhnya, seluruh pemberontak itu adalah pembunuh. Untuk memenuhi tuntutan Muawiyah, Ali diharuskan menangkap dan menghukum seluruh pemberontak. Ali benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan seperti yang dituntutkan Muawiyah. Dan sang gubernur mengetahui hal itu. Ali bin Abi Thalib memutuskan akan mengawali dengan menyerang para koruptor yang membusukkan pemerintahan. Menang atau kalah, ini adalah satu-satunya harapan. Dengan mengembalikan kebijakan Utsman dan memulihkan kejujuran, berharap agar roda pemerintahan kembali normal. Namun masalah muncul. Aisyah, istri termuda Nabi, kebetulan berada di Mekah ketika Utsman dibunuh. Ketika Muawiyah memulai keributan, Aisyah berpihak kepadanya. Aisyah mengumumkan pemihakannya dengan pidato berapi-api di Mekah. Wahai orang-orang, kaum pemberontak telah membunuh Utsman yang tak bersalah. Mereka melanggar kesucian kota Nabi di bulan suci haji. Mereka menjarah dan merampok penduduk Madinah. Demikian Tuhan, satu jari Utsman lebih berharga daripada nyawa semua pembunuh itu. Kejahatan belum dihancurkan dan pembunuh Utsman belum dihukum. Tuntut pertanggungjawaban para pembunuh ini. Hanya pembalasan atas darah Utsman yang dapat membela kehormatan Islam. Memanfaatkan semangat yang telah ia bangkitkan, Aisyah mengumpulkan pasukan, mengadakan rapat perang, dan merencanakan serangan. Gubernur Yaman yang dilengsarkan oleh Ali membawa seluruh harta kas daerah untuk berpihak terhadap Aisyah. Aisyah memimpin pasukan ke utara dan menyerbu Basrah, kota utama di Irak Selatan. Dia menaklukkan para loyalis Ali dengan cepat dan mengambil alih. Pada titik ini, seseorang memulai kampanye berbisik-bisik yang menuduh Ali sendiri punya terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ali yang malang dan jujur mengakui bahwa dirinya memikul sebagian tanggung jawab atas kejahatan itu. Karena ketika Utsman memohon perlindungan, Ali telah menahan pedangnya. Ali mencoba mengiring pasukannya untuk melawan Aisyah terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa ini adalah jihad dan bahwa orang harus berjuang untuk membela Islam, seperti yang telah mereka lakukan pada hari-hari yang Islam. Tetapi umat Islam bingung karena Aisyah pun menyerukan jihad melawan Ali. Kedua belah pihak mengklaim perjuangan dirinya adalah untuk kebenaran, keadilan, dan jalan Islam. Namun masing-masing menyerukan umat Islam untuk memerangi umat Islam lainnya. Ini bukanlah apa yang mereka sebut jihad pada hari-hari baik di masa yang lalu.
Ali bergegas keluar dari Madinah dengan beberapa pasukan yang bisa ia kerahkan. Ketika sampai di Basrah, Ali mengirim seorang kepercayaannya ke kota untuk bernegosiasi dengan Aisyah. Hebatnya, argumen juru bicara berhasil diterima istri muda Nabi itu. Pertama, Aisyah mengakui bahwa dirinya tidak benar-benar berpikir bahwa Ali ada hubungannya dengan pembunuh Utsman. Apa yang ia persalahkan kepadanya adalah kegagalan untuk menangkap penjahat yang bertanggung jawab. Kemudian ia setuju bahwa pembunuhan itu terjadi karena kondisi yang sedang kacau. Selanjutnya, Aisyah mengakui bahwa dengan memerangi Ali akan menimbulkan kekacauan baru. Hari-hari berikutnya, Aisyah setuju untuk meletakkan senjatanya, membubarkan pasukannya, dan bergabung dengan Ali. Dia akan bertemu dengan Ali keesokan harinya untuk membahas beberapa hal. Interaksi itu mencerminkan niat baik kedua pemimpin. Pada Ali dengan kesediaan untuk bernegosiasi sebelum pertempuran. Pada Aisyah dengan kejujuran dan bahkan ketika dikelilingi oleh aroma perang dan ancaman kematian untuk mendengarkan pendapat Ali. Utusan kembali ke perkemahan Ali untuk menyampaikan kabar baik, dan malam itu sorak perayaan terdengar di kedua belah pihak. Akan ada kedamaian. Hanya ada satu masalah yang tidak diperhitungkan seorang pun. Kedua pihak bersihkan anggota tentara yang merupakan bagian dari pemberontak yang telah membunuh Utsman dan akan dibawa ke pengadilan. Jika Ali dan Aisyah mencapai kesepakatan bersama, orang-orang ini kelas tidak dapat memberi kesempatan pada perdamaian. Keesokan pagi, satu kelompok provokasi keluar dari perkemahan Ali dan melancarkan serangan mendadak pada pasukan Aisyah yang sedang tidur. Pada saat Ali bangun, orang-orang Aisyah sedang melakukan serangan balasan. Baik Ali maupun Aisyah berpikir pihak lainnya yang telah berkhianat. Dan dengan demikian dimulailah perang Jamal atau unta. Disebut demikian karena Aisyah mengendarai unta langsung ke medan perang dan mengarahkan pasukan dari belakang. Pertempuran baru berakhir ketika unta itu ditebas oleh Aisyah dan Aisyah ditangkap. Ali memenangkan pertempuran hari itu, tapi kemenangan yang pahit. Sulit membayangkan bagaimana perasaan mereka berdua bertemu setelah pembantaian berakhir. Istri pujaan Nabi melawan menantu tercinta Nabi. Berhadapan-hadapan di lapangan yang berlumuran darah dengan ribuan korban kaum muslimin. Banyak di antara mereka adalah sahabat dekat Rasulullah SAW. Setelah perang Jamal, Aisyah kembali ke Madinah dan menghabiskan sisa hidupnya mengingat perkataan-perkataan Nabi dan menulis komentarnya. Aisyah menjalani hari-harinya sebagai salah satu yang paling dihormati di antara ulama awal Islam. Sedangkan Ali tidak pernah kembali ke Madinah. Dia menjadikan kota Kufah di Irak zaman modern tempat kedudukan pemerintahannya sebagai hadiah bagi penduduk kota itu yang telah mendukungnya dan mencoba menyatukan kembali sisa-sisa kekhalifahan. Sementara di Damaskus, Muawiyah sedang bersiap-siap untuk serangan terakhir. Pada saat ini Muawiyah telah secara resmi menolak untuk setia kepada Ali dan menyatakan bahwa kekhalifahan adalah miliknya. Kedua belah pihak memimpin pasukan ke medan perang. Ya, itu tadi sedikit cerita tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.